kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat pagi ini seberapa kita ada satu tujuan kita, mau menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya setiap malaikat di surga berhadir di tempat ini bersama-sama dengan kita, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Selama seminggu kebelakang kita telah disibukkan dengan hal-hal pekerjaan kita, kita disibukkan dengan hal-hal pendidikan kita. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus buat perlindungan-Mu. Kami ada pada saat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu Bapa. Dan pada saat ini kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus.
puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kalau kami boleh ada sebagaimana ini, kami ada semua ini karena kebaikan Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu, kami ingin memuji membesarkan nama-Mu, karena kami tahu Engkau terlalu baik buat kami. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kalau kami boleh ada karena Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh-Mu ya Bapa, biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami merasakan hadirat Allah hadir di tengah-tengah pertemuan kami pada pagi hari ini, di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami semua, baik hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya berkat-berkat Allah pada pagi hari ini tercurah buat kami semua yang hadir dan ada pada pagi hari ini. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau kuduskan mereka, Engkau layakkan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka melayani karena mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, kolektan, khususnya buat hamba-Mu. Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami, supaya iman harap kami, kepercayaan kami tetap ditingkatkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau umat-umat-Mu masih ada di perjalanan juga, Engkau tibakan di tempat ini, supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sucikan tempat ini. Dalam nama Yesus Engkau sudah menguduskan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Puji nama Tuhan, berterima kasih buat Tuhan Yesus yang masih memberikan kekuatan kemampuan kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang masih mempercayakan kami melayani di tempat ini. Kita percaya setiap pelayanan yang ada, kalau kita sungguh-sungguh dan tulus, maka berkenan di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Dan selamat bergabung dengan Ibu Marina. Sangat luar biasa, bertambah pelayan-pelayan kita. Semakin setia, semakin taat melayani Tuhan. Terima kasih, puji nama Tuhan. Pada saat ini kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita percaya apa yang menjadi masalah, apa yang menjadi problemamu, kalau engkau bernyanyi dengan kesungguhan hatimu, maka setiap masalah akan hilang dan engkau pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan, Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita punya Yesus luar biasa. Amin. Kita percaya bahwa Kudus hadir pada saat ini, datang bersama-sama dengan kita. Kita akan pujian lama dan sama-sama kita belajar. Datanglah ya Tuhanku. Kita beri bersama-sama. Haleluya.
kehidupan kita. Bagi apa saudaraku? Bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekalipun suaramu tidak bagus, sekalipun tepuk tanganmu tidak sempurna, kalau engkau menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yakin dan percaya, pujian lama, pujian baru sama di hadapan Tuhan. Kalau kita menyanyikan dengan kesungguhan hati kita, maka pujian itu akan berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Datanglah ya Tuhanku. Haleluya. pujian dari kaum Bapa.
saya, kita doakan supaya kaum bapak tetap semangat melayani Tuhan. Masih memuji nama Tuhan, saudaraku. Amin. Kita beri bersama-sama. Haleluya. Kita angkat pujian itu berkata, bangkit, serukan nama Yesus di media dengan kukan bangkit. Kita buat ini sebagai
Dia begitu besar dan hidup. Dan kami mau pakai hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kami hidup pada saat ini hanya untuk memuliakan bagi nama-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap berada di hati-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Puji nama-Mu. Ku hidup
Haleluya, haleluya. Kami aminkan pujian kami ya Bapa. Benar Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami hanya untuk kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang telah menyelamatkan dan mensucikan hidup kami Tuhan. Dan begitu berharga kami di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah memuji dan menaikkan pujian kepada-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan itu menjadi duka yang harum dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Begitu juga sebentar Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi meneguhkan iman kami Tuhan. Karena kami tahu lewat firman-Mu kami dimenangkan dan kami menjadi layak untuk duduk di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam surga yang mulia ya Bapa. Begitu juga Tuhan hamba-Mu yang telah dipersiapkan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Tuhan tutup bungkus Tuhan, apa yang disampaikan oleh lewat bibir lidahnya Tuhan, tapi benar-benar datang daripada perkataan Tuhan, agar kami semua dapat berkat daripada Engkau ya Bapa. Begitu juga Tuhan sebentar kami memberikan persembahan, besar kecil persembahan kami ya Bapa, karena Tuhan membalaskan berlipat kali ganda ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami alaskan hanya di dalam nama-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami telah berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Saya yakin dan percaya setiap umat Tuhan yang datang dengan kesungguhan pasti dia diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Semangat saudara dalam memuji Tuhan, dan saya yakin dan percaya dalam setiap ungkapan kita benar-benar menyukakan hati daripada Tuhan. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala Tante yang tetap mempercayakan saya, memanggil saya untuk melayani firman Allah, menyampaikan akan kebenaran-kebenaran Allah. Saya tidak bisa balas Tante. Saya hanya berdoa supaya Tante sehat terus, tetap diberkati dalam pelayanan. Semua umat-umat Tuhan diberkati dalam keluarga, amin. Diberkati dalam usaha, diberkati dalam pekerjaan. Puji Tuhan. Tak lupa juga saya ucapkan selamat Hari Paskah, karena masih suasana Hari Paskah, dan hari di mana Yesus dibangkitkan. Paskah artinya, kalau kita belajar dari kitab Keluaran, melompat atau melewati. Jadi Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel untuk mengorbankan binatang atau mengorbankan lembu untuk mengambil darahnya, dipoles di jenang pintu, supaya pada waktu Tuhan datang untuk menghukum orang-orang yang ada di Mesir, termasuk Raja Mesir, Raja Firaun, saudara, Tuhan hanya melihat, di situ ada korban, di situ ada korban darah. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menolong kita dalam setiap keadaan kita. Puji Tuhan, mari saudara, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Saya akan buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-22. Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat 14, kita bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan ini adalah perkataan Allah sendiri, suara hati Allah sendiri. Dikatakan di sini dalam ayat yang ke-14, sebab
banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Puji Tuhan. Silakan duduk. Dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, saudara, dalam perkataan ini. Kenapa banyak orang yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih? Dan saya yakin dan percaya, kita umat-umat Allah, orang-orang yang percaya di tempat ini, sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Yakin dong. Kita harus yakin, saya dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita sudah dipanggil dan kita dipilih oleh Tuhan menjadi umat-umat kesayangan daripada Tuhan. Kalau umat bicara tentang umat kesayangan, berarti selalu dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Berawal, saudara, dari ungkapan ini, kita melihat Yesus memberikan satu perumpamaan. Dalam ayat yang pertama di sini dikatakan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Luar biasa, saudara. Perumpamaan yang diungkapkan oleh Yesus, dia mengumpamakan seorang raja yang membuat satu pesta untuk perkawinan anaknya. Kemudian disuruhlah semua hamba-hambanya untuk mengundang, memanggil orang-orang yang mereka dapat jumpai. Kalau kita melihat dalam ayat ini, saudara, dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkan. Dalam ayat yang keempat, ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan lemak piaranku telah disembelih, semuanya telah dipersediakan, bisa tersedia datang untuk perjamuan kawin ini. Sudah dikasih tahu kepada hamba-hamba, kepada pembantu-pembantu, kepada orang-orang yang dia pakai untuk menyampaikan undangan, bahwa semua sudah disiapkan. Tentunya, saudara, untuk membuat pesta harus sudah dipersiapkan semua. Makanya di sini dikatakan bahwa lembu-lembu yang dia siapkan semua sudah menjadi hidangan, sudah dimasak semua. Bayangkan, saudara. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat sebelumnya dikatakan mereka tidak mau. Ini undangan sepertinya sia-sia, saudara. Tidak ada respon daripada orang-orang yang diundang. Padahal di sini dikatakan bahwa hidangan sudah tersedia, lembu-lembu sudah masak. Heran, saudara. Sudah disiapkan makanan, orang-orang yang diundang pun tidak mau. Tidak merespon apa yang sudah disampaikan oleh raja kepada hamba-hambanya. Saudara, kalau zaman sekarang, saudara, kalau sudah dikatakan itu masakan sudah siap, boro-boro nggak diundang. Kalau nggak diundang, saudara, kadang-kadang masih bertanya kepada orang lain, saya diundang nggak? Saya diundang nggak? Apalagi kalau sudah dikasih tahu bahwa sudah dipersiapkan semua makanan, daging-daging,
disiapkan semua. Coba kalau sekarang saudara sudah dikasih tahu, sudah diberitahukan, sudah siap, tinggal datang dalam undangan, tinggal makan apa yang sudah dipersiapkan oleh keluarga daripada raja. Tapi kita melihat mereka juga tidak mau. Saudara, kalau mungkin kena ke orang Manado atau orang, saya bilang orang Medan sama, karena cuma juga di sana banyak orang Medan, saudara. Kalau bicara tentang undangan, apalagi sudah disiapkan semua. Ini masak apa ya? Masak apa ya? Bukan hanya datang, saudara. Bukan hanya datang makan, tetapi babungkus lagi. Itu sudah jadi tradisi. Babungkus lagi. Aduh, masak nih, bawa. Belum habis, nambah lagi, padahal bawa plastik. Masukin di plastik, babungkus. Ini tradisi, saudara. Memang itu sudah tradisi. Apalagi kalau makanannya enak. Ada bungkus, bungkus. Nambah tapi bungkus. Nasi di atas, di bawahnya daging semua. Buat apa? Dibungkus. Itu yang dibilang babungkus lagi. Jadi kita anak-anak Tuhan, kita melihat apa yang sudah diungkapkan, yang diperumpamakan atau yang diumpamakan oleh Yesus. Itu pun sudah disediakan. Mereka tidak respon, saudara. Makanya dikatakan lagi dalam ayat selanjutnya, ini masih dalam perumpamaan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kami telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan jalan. Pergi ke persimpangan, pergi ke simpang jalan, cari orang-orang yang ada di situ. Siapa yang mau? Baik dia orang jahat, orang baik, tetapi mereka juga masih punya alasan. Ada yang masih pergi ke kebun, ada yang masih menjalankan usaha. Padahal mereka sudah ditawarkan. Saudara, betapa kecewanya saudara. Seorang yang mengundang, kalau undangannya itu tidak direspon oleh orang-orang yang diundang. Betapa kecewanya. Kenapa? Sudah diundang, sudah ditawarkan. Apa mungkin ada alasan lain? Oh, nanti ke sana nanti diminta lagi amplop. Saudara dikasih di dalam Tuhan, ini sudah tidak berhubungan dengan demikian. Tetapi yang penting mereka datang layaknya sebagai undangan untuk menikmati, amin, untuk menikmati berkat-berkat yang sudah disiapkan. Ini saudara, Tuhan mengundang kita. Tuhan memanggil kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kamu akan kuberikan. Ada jaminan, saudara. Kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia, berarti ada jaminan Tuhan bagi kita yang merespon akan panggilan Tuhan. Amin. Kita bukan hanya datang begitu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentunya kita datang dengan hati yang tulus. Kita datang dengan hati yang sungguh. Kita menghargai akan panggilan. Coba orang lain panggil kita, lantas kita tidak hargai akan panggilan. Wah, itu sombong. Dipanggil juga nggak mau. Coba saya tidak hargai, misalnya panggilan tante. Servi, datang lain. Oh, saya lagi ini tadi
Tuhan. Banyak alasan. Apalagi berhubungan dengan pelayanan, berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Saya bukan hanya menghargai gembala, tetapi menghargai, sebab ini adalah kehendak Tuhan. Amin. Ini adalah perkenanan Tuhan bagi saya untuk bukan hanya bertemu dengan saudara, bertatap muka dengan gembala, dengan keluarga, tetapi saya mengindahkan, merespon bagaimana Tuhan itu beracara di dalam kehidupan saya. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, panggilan Tuhan itu sangat berarti, saudara. Panggilan Tuhan itu sangat mendatangkan suatu nilai khusus bagi kita yang dihargai oleh Tuhan. Dia menghargai kita. Kalau dia panggil kita, dia undang kita, berarti dia hargai kita. Amin. Kita umat-umat Allah yang dihargai oleh Tuhan. Kita umat-umat Allah yang diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita masih acuh tak acuh dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, betapa kecewanya Tuhan. Dia sudah berkorban untuk kita. Amin. Dia sudah rela mati bagi kita. Dia mengorbankan dirinya. Dia rela dipukul, dia rela dicambuk, dia rela memikul salib. Bahkan dia rela tergantung di kemuncak bukit Golgota. Untuk apa, saudara? Memanggil kita supaya kita semua beroleh keselamatan yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya beroleh selamat, tidak binasa, saudara. Dia tidak mau, makanya dia undang kita, ayo datang, nikmati semua janji-janji Tuhan. Dalam ayat firman Tuhan, kita akan lihat, saudara, di dalam 2 Petrus ayat 1 2 Petrus ayat 1 mulai 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil. Amin. Yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Terus, dengan jalan itu dikatakan bahwa Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji berharga. Jadi Dia memanggil kita bukan hanya panggilan. Mau runtuh. Ada tadinya Pak Pendeta John mau runtuh. Datang di sini tanpa ada sesuatu. Bukan hanya datang begitu, tetapi Dia sudah menyediakan berkat-berkat di dalam kehidupan kita. Amin. Dia memanggil kita karena Dia memberikan jaminan hidup di dalam kehidupan kita. Dia menjamin kita, saudara. Dia jamin akan kehidupan kita, masa depan kita. Dia jamin apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, itu semua sudah dijanjikan oleh Tuhan. Makanya dikatakan tadi, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam, di atas, menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Segala sesuatu yang berguna. Apa itu yang berguna? Apa yang kita perlukan dalam hidup kita? Banyak, saudara. Yang berguna untuk hidup yang saleh, pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Terus dikatakan lagi dalam ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga.
janji yang berharga dan yang sangat besar, bukan kecil. Janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil, ada sama dengan Tuhan. Jangan salah ini saudara. Menjadi kudus seperti Tuhan, amin. Menjadi dikatakan di sini supaya oleh kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Kita akan mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Itu ada janji yang berharga, saudara, diungkapkan dalam firman Tuhan. Janji-janji yang luar biasa yang diberikan, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang merespon akan panggilan. Saya tidak tahu kalau kita tidak merespon. Sudah tentu, saudara, kita tidak akan mendapatkan janji-janji itu, amin. Kita tidak akan dapat. Kita tidak akan miliki janji-janji yang berharga itu. Kita tidak akan dapat. Kenapa? Karena tidak respon. Tetapi ini bagi orang-orang yang respon, yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yang memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib, dari gelap dipindahkan kepada terangnya, dari tidak selamat dipindahkan kepada keselamatan. Saudara, siapa nggak mau, saudara, hidup di dalam keselamatan? Semua berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong selamatkan perjalanan saya, usaha saya, pekerjaan saya, keluarga saya. Tuhan selamatkan. Kalau kita merespon akan panggilan Tuhan, saudara, dalam panggilan itu janji Tuhan, Dia akan memberikan janji-janji yang berharga. Dia akan memberikan suatu jaminan di dalam hidup keluarga, di dalam jaminan hidup, dalam usaha, dalam pekerjaan kita. Dia akan jamin, saudara. Nggak usah pusing-pusing, kita hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya lagi begini, Tuhan. Tuhan, berkati saya, Tuhan. Berkati keluarga saya, Tuhan. Berkati rumah tangga saya. Tinggal bicara. Bahkan kalau kita hidup dengan Tuhan, kita belum bicara, Tuhan sudah tahu. Amin. Ya hukum ya, Tuhan sudah tahu. Senang, saudara, kalau kita hidup di dalam Tuhan, hidup dengan Tuhan, berarti hidup bergaul karib dengan Tuhan. Seperti Henokh bergaul karib dengan Tuhan berapa tahun? 300 tahun. Selama dia hidup, dia dekat dengan Tuhan. Hidup bergaul karib, hidup dekat dengan Tuhan. Jadi setiap kehidupannya Tuhan tahu. Jadi saling tahu, saudara, apa yang menjadi beban hidup kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Dia tahu. Karena apa? Kita hidup dekat dengan Dia. Kita dekat dengan sahabat ini. Wah, teman saya, semua yang saya alami saya ceritakan kepada dia. Oh, dia begini, oh dia begini. Dia tahu. Kenapa? Karena bergaul karib. Bergaul karib dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Dia akan mengetahui sekalipun kita tidak bicara, sekalipun kita tidak mengadu, sekalipun kita tidak menangis, tetapi Dia tahu akan hati kita. Amin. Dia tahu. Oleh sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hargai panggilan. Terus ayat tadi, ayat yang ke, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu perbuatan baik yang Tuhan kehendaki. Dan kepada kebajikan penguasaan, pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan. Terus, semuanya. Terus, dan kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ketekunan, kesalehan, dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara,
kasih akan semua orang. Itu orang-orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu syaratnya orang yang dipanggil oleh Tuhan. Hidup di dalam kasih, hidup di dalam iman kepada Tuhan, hidup di dalam kesalehan. Orang yang dipanggil oleh Tuhan wajib harus ada yang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terus dikatakan lagi apa? Ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, perhatikan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Apabila itu ada, saudara, bukan hanya ini, ada janji-janji yang berharga. Kita akan hidup di dalam kodrat ilahi. Kita akan menikmati apa yang dijanjikan, apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Semua itu sudah disediakan, saudara. Tidak ada yang di hadapan Tuhan lantas, wah, kita ada enggak? Ada enggak barang ini? Oh, enggak ada. Enggak ada. Saudara, kalau di toko mungkin kalau ada sih. Oh, enggak ada. Udah habis. Kalau di Tuhan Nabi pernah katakan sudah habis. Masih ada ini enggak? Tuhan, oh sudah habis. Ada enggak, saudara? Kita minta kepada Tuhan. Semua ada, tidak pernah habis-habisnya. Amin. Kesehatan kita minta kepada Tuhan. Kekuatan, keberhasilan dalam usaha, dalam pekerjaan ada. Yang penting yang Tuhan inginkan, kita tetap tinggal di dalam panggilan, karena itu membentuk kita sampai kepada kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Bukan hanya di dalam panggilan. Kita bukan hanya sampai di panggilan, saudara. Kita harus sampai Tuhan pilih kita. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang kudus. Kita dipilih oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekekalan. Kita dipilih oleh Tuhan untuk menikmati akan kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kita dipilih oleh Tuhan, dikhususkan. Orang yang dipilih, dipanggil, kemudian dipilih oleh Tuhan itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, hidup mengimani akan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dikatakan lagi. Tadi dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 4 dikatakan menerima janji yang berharga, keselamatan. Keselamatan itu dijanjikan. Bukan hanya keselamatan di dalam surga, tetapi di dalam dunia ini juga, saudara. Di dalam dunia ini kita perlu keselamatan. Kita mau kemana? Tuhan, selamatkan. Tuhan, pimpin saya. Orang yang selalu dekat dengan Tuhan bukan pakai satpam kawal saya, tetapi kita hanya minta kepada Tuhan. Tuhan dari tempat yang maha tinggi melihat setiap langkah kita. Amin. Selangkah kita maju untuk menjalankan usaha itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang hidup di dalam panggilan Tuhan. Makanya saudara di sini dikatakan dalam Matius tadi, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Sayang, saudara, sayang. Sudah dipanggil oleh Tuhan. Kita sudah dihargai oleh Tuhan. Kita sudah diperhatikan oleh Tuhan untuk datang. Kalau kita sampai tidak dipilih oleh Tuhan, mungkin itu bukan salahnya Tuhan, itu salah kita sendiri. Kadang-kadang kita tidak layak. Dikatakan dalam firman Tuhan dalam perumpamaan, sudah dipanggil oleh Tuhan, sudah dipanggil oleh seorang raja untuk menikmati akan persediaan pesta. Dia datang juga dia dengan apa? Sembrono. Tidak memakai pakaian pesta. Padahal undangan itu, saudara,
Kalau diundang masakan kita datang dengan baju yang sudah ya sekedar aja, yang penting kita hargai. Nggak bisa begitu. Kita juga menghargai yang mengundang kita. Kita datang dengan baju pesta, dengan baju yang rapi, dengan baju yang bagus. Saya tidak bisa bicara kalau orang Manado, saudara, kalau di pesta-pesta mereka tidak datang dengan pakai kaos aja lah. Itu kalau mereka datang di pesta, waduh luar biasa. Nado sama Batak sama saudara, kalau datang di pesta, wah luar biasa. Menghargai undangan itu, menghargai orang yang mengundang. Apalagi kita di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menghargai Tuhan, pakaian yang baik. Apa itu pakaian, saudara? Perbuatan kita yang baik. Amin. Perbuatan kita yang baik, kita menghargai panggilan Tuhan, kita melakukan perbuatan yang baik. Seperti dikatakan di dalam Petrus tadi, 2 Petrus, harus punya iman, harus ada kasih, harus apa lagi? Benar-benar melakukan akan apa yang diperintahkan. Jadi hidup dekat dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Ini kita menghargai Tuhan. Kalau kita menghargai Tuhan, berarti kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk hidup di dalam panggilan itu. Sehingga kita semua mengalami pilihan Tuhan. Otomatis, saudara, nggak usah kamu nggak dipilih. Tetapi kalau kita sudah hidup dekat dengan Tuhan, punya iman kepada Tuhan, hidup melakukan segala kehendak Tuhan, seperti dikatakan di dalam Petrus tadi, bahwa kita taat kepada Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara otomatis kita sudah hidup di dalam pilihan Tuhan. Amin. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi umat-umat ketebusan darah daripada Tuhan, menjadi umat-umat pilihan daripada Tuhan. Untuk apa? Menikmati akan janji-janji yang berharga, keselamatan yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Ini yang kita dambakan, saudara. Kita bukan hanya hidup sementara di dunia ini, saudara. Ini tubuh kita, manusia kita ini hanya dikatakan ya sementara. Mas boleh katakan kita hanya seperti apa? Bunga rumput. Pagi ini subur, berkembang, sorenya layu. Ini. Tapi yang menjadi tujuan utama kita, hidup kita, jiwa kita menikmati akan janji Tuhan masuk di dalam kerajaan surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Itu yang dijanjikan, saudara. Ini manusia kita ini hanya sementara, dunia ini hanya sementara, kita tidak tahu. Tapi yang menjadi tujuan utama kita adalah keselamatan yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Hargai panggilan Tuhan. Amin. Saya mau jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, gereja Gria 50 Medan Bekasi, bukan hanya dipanggil di gereja, tetapi kita akan pilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang dikuduskan, yang dikhususkan oleh Tuhan, menjadi umat-umat pilihan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Itu, saudara. Saya katakan kepada jemaat Tuhan, walaupun kita sedikit, nggak usah terlalu berpikir, wah kita sedikit, nggak, saudara. Yang saya inginkan umat-umat Tuhan yang datang memuji Tuhan, jemaat Tuhan yang menyembah Tuhan, yang mau melakukan firman Tuhan. Sebab itulah yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan hamba Tuhan, tetapi keinginan Tuhan. Saudara, kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, jangan sampai seperti firman Tuhan katakan, cuma sedikit yang terpilih. Kita di tempat ini banyak. Saya mau, dan Tuhan mau, kita semua dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang kudus yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak memanjang firman Tuhan. Hari musik kita akan nyanyikan pujian yang berkata, selidiki aku, melihat hatiku. Mungkin saya dulu yang nyanyi ya.
Saya pikir tiap kali ibadah saya senang memuji Tuhan. Selidiki aku, selidiki aku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima makanan hidangan firman-Mu Tuhan. Saat itu Tuhan, kami ingin memuji Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku, selidiki kami Tuhan. Lihat hati kami Tuhan Yesus. Apakah sungguh mengasihi, karena kami ini adalah panggilan Tuhan. Engkau yang Maha tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menilai tetap berjuang saudara, sampai waktunya Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita mau sampai waktunya Tuhan melihat apa yang kita perbuat itu berkenan kepadanya, dan kita menjadi umat-umat pilihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus berbicara di dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Kami renungkan akan kebenaran firman-Mu, sebab Engkau yang sudah memanggil kami umat-umat-Mu menjadi umat-umat ketebusan darah-Mu dan menjadi umat-umat pilihan daripada Tuhan untuk menikmati surga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami mau berjuang terus Tuhan. Kami mau berjuang terus sekalipun dalam keterbatasan kami umat manusia. Terkadang kami saudara sebagai manusia seringkali lemah, tubuh kami seringkali merasa sakit.
mengalami kelemahan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu kerinduan kami tetap berjuang sampai Tuhan memilih kami menjadi umat-umat ketebusan darah. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat Tuhan, berkati kehidupan mereka dalam setiap rumah tangga, dari orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Biar Tuhan selalu perhatikan dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, biar kami selalu hidup dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami bersyukur atas firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, kita berdiri bersama-sama saudaraku, karena kita akan akhiri acara ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Dia hidup. Silakan. berarti karena Yesus hidup. Inilah yang menjadi keuntungan kami, umat Tuhan. Kami jadi berarti di hadapan Tuhan. Kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan selalu menolong kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memuliakan Tuhan. Dan kami boleh merasakan akan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Baik berkat dalam kehidupan keluarga, damai, sejahtera, sukacita menjadi bagian daripada umat-umat-Mu. Bagai dalam setiap usaha, pekerjaan mereka, mata pencarian mereka, Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang menilik dari tempat yang maha tinggi. Engkau memberkati, sebab kami berarti di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong terus kehidupan kami, hamba-Mu. Baik keluarga hamba-Mu di tempat ini, tante, juga Tuhan, keluarga, anak cucu, bahkan semua umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tolong terus kehidupan
mereka Tuhan. Engkau tetap pelihara mereka, terutama kesehatan, untuk melayani Tuhan di tempat ini, mengembalakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau tetap pakai hamba-Mu Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian Tuhan. Terima kasih, demikian setiap kehidupan kami umat-umat-Mu selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dipelihara oleh Tuhan, selalu diperhatikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, ada berapa umat-umat-Mu yang berhari ulang tahun, mulai dari Ibu Apriani Nainggolan. Tuhan, Engkau sudah tolong dia sampai saat ini, dan dia boleh Engkau tambahkan umur 1 tahun lagi. Tuhan, kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau berjanji Engkau akan mengenyangkan dia dengan umur yang Engkau berikan, dengan kesehatan, kekuatan, dengan damai sejahtera, bahkan berkat-berkat-Mu mengalir di dalam kehidupannya Tuhan. Demikian kami berdoa juga buat Bapak Eko Suprianto, Tuhan, Suprianto Ginting. Engkau juga tolong dia Tuhan. Kalau Engkau juga sudah tambahkan umur bagi dia, kami yakin dan percaya dia akan menikmati umur yang Engkau berikan bagi dia, dengan berkat-berkat, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, panjang umur, menjadi bagian umat-umat-Mu yang berhari ulang tahun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau. Kami juga berdoa bagi Saudari Diani yang sedang sakit, kiranya Tuhan tolong. Dan Engkau kiranya yang berada di tempat yang maha tinggi, dengan tangan-Mu yang berlolong paku, Engkau jamah dengan bilur-bilur-Mu, dia boleh mengalami kesembuhan, pemulihannya daripada Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dia disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga di Kamta yang akan melakukan perjalanan ke Vietnam, Tuhan, ini perjalanan yang luar biasa pada tanggal 16 sampai 20 April. Kiranya Tuhan Yesus yang akan mengawali mereka Tuhan, dengan malaikat berpasukan menjaga, memelihara sampai mereka tiba dengan selamat, dengan penyertaan Tuhan sendiri. Diberkatilah perjalanan mereka, disertai mereka, sehingga mereka boleh kembali dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Untuk keluarga Bapak Ibu Siombing, karena adiknya Opung dari Ibu Siombing kemarin dipanggil Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya waktunya Tuhan untuk memanggil keluarga mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka, Engkau memberikan penghiburan bagi mereka, sehingga mereka boleh merasakan, oh Tuhan, akan karya Tuhan. Kalau dia sudah dipanggil oleh Tuhan, dia ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Itulah yang menjadi keyakinan kami, itulah yang menjadi penghiburan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami selalu berdoa untuk kehidupan umat-umat-Mu, dari orang tua sampai kepada anak-anak. Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan tetap pelihara mereka, Tuhan tetap lindungi mereka, Tuhan tetap berkati hidup mereka menjadi umat-umat yang dipilih oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saatnya tiba, kami akan akhiri ibadah kami, dan kami akan terima berkat dari kita tarakan tangan kita saudara. Oleh sebab itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan datang pada kalian berdua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat Gria 50 Medland Tambun Cibitung. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pimpin dalam ibadah, dan saya berterima kasih juga kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan melayani firman Tuhan, dan saya yakin Tuhan akan membalas dan memberkati kehidupan hamba Tuhan sebagai Ibu Gembala di tempat ini. Bahkan umat-umat Tuhan tetap di dalam panggilan Tuhan. Hidup setia sampai waktunya kita mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Kita semua hidup semangat dan tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Puji Tuhan.